Oke, sip. Saya jadiin host. Oke, sip. Udah jadi host. Ya, monggo boleh dimulai, Mas. Kamis matematika. Oke, thank you, Mas. Ntar saya share screen dulu ya, teman-teman. Baik ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Alhamdulillah kita bersyukur ya bisa berkumpul dengan teman-teman semua di kesempatan malam hari ini dalam keadaan sehat semuanya. Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan materi dan soal untuk persiapan teman-teman ujian mandiri ya. Nah, di pertemuan terakhir kita belajar tentang substansi genetik atau materi genetik. Biasanya di sekolah itu digabungkan dengan konsep sintesis protein. Ya, jadi judulnya itu biasanya materi genetik dan sintesis protein. Dan kita sudah melewati bagian yang pertama kemarin. Ya, kita udah belajar struktur DNA, udah kita lewati. Kemudian kita juga udah belajar struktur RNA dengan macam-macamnya juga yang ada 3 jenisnya ya. Ada mRNA, kemudian ada rRNA dan tRNA, dan fungsi yang nanti insya Allah akan kita pelajari lebih detail. Kemudian kita juga udah bahas konsep kromosom, ya, DNA. Nah, tinggal nanti detail mungkin gen, sehingga nanti kita bisa sempurnakan pembahasan gen itu harus diekspresikan, ya, melibatkan 2 tahap, ada namanya transkripsi, kemudian ada namanya translasi. Oke. Jadi gen itu apa, teman-teman? Jadi beberapa ilmuwan ya, ahli biologi memberikan definisi berbeda tentang gen ya. Ada yang menyebutkan gen itu adalah unit pewarisan sifat gitu. Jadi unit terkecil yang mewariskan sifat seseorang, warna matanya, hormon yang dia punya ya, tinggi badannya ya. Dan semua sifat yang dia miliki ya itu disandi atau dibawa oleh yang namanya gen, dan dialah yang diwariskan dari induk, dari ayah dan ibu ya kepada anak-anaknya mereka. Definisi yang lain ya, ada pernah juga muncul istilah one gene one enzyme. Jadi satu gen itu katanya satu enzim. Jadi satu gen itu menyandi satu enzim. Dan definisi itu enggak salah gitu ya. Meskipun lebih tepatnya satu gen itu menyandi satu protein. Karena tidak semua gen itu produk akhirnya berupa enzim ya. Bisa jadi bukan enzim, bisa jadi protein jenis yang lain ya. Atau hormon atau yang lainnya. Nah, di sini nanti kita akan bahas ya bahwasanya apa, gen itu ternyata adalah segmen DNA. Jadi dia adalah potongan DNA yang mana potongan DNA kemudian berperan dalam menyandi suatu protein. Jadi produk akhir dari gen itu adalah protein. Jadi
misalnya suatu kromosom, ini satu kromosomnya, dari 46 kromosom itu, kemarin kita udah bahas, ternyata kromosom itu jika diuraikan, dia berupa gabungan DNA dan protein histon kemarin. Ya. Maka bayangin satu kromosom itu sebenarnya dia ada, atau dia berupa DNA yang panjang, ada pangkalnya, ada ujungnya. Dari 5 aksen ke 3 aksen dan bersifat double helix. Begitu ya. Nah, anggaplah gen itu, DNA itu teman-teman, ini dari ujung ke ujung nih. Ini teman-teman lihat nih. Ini dari ujung 5 aksen ke 3 aksen sana. Ya. Dan dia punya pasangan. Double helix dia. Ini pasangannya dari 5 aksen ke 3 aksen juga, cuman berlawanan arah gitu. Ya. Satu dari arah kiri ke kanan, satu kanan ke kiri. Kenapa dengan DNA yang panjang ini, ya, ternyata dia itu adalah tersusun atas banyak gen. Jadi misalnya dari pangkal DNA ini, dari sini sampai sini ada gen A, gitu kan? Gen A. Kenapa dengan gen A? Misalnya dia menyandi pigmen namanya melanin. Di sebelahnya gen A ada gen B, gitu. Kenapa dengan gen B? Dia menyandi hormon insulin misalnya. Ya, sebelahnya ada segmen gen C. Kenapa gen C menyandi misalnya hormon testosteron dan seterusnya begitu. Artinya apa? Potongan DNA itu tersusun atas banyak gen gitu. Ya. Maka definisinya tadi benar tuh, apa istilahnya? Gen itu bisa didefinisikan segmen DNA. Jadi potongan DNA gitu ya. Potongan DNA dari sini sampai sini misalnya. Nah, ini satu gen nih ya. Potongan DNA yang menyandi suatu protein. Bukan karbohidrat, bukan lemak, ya, tapi kenapa? Berupa protein. Jadi produk akhir dari suatu gen pasti ya secara umum itu berupa protein. Padahal yang anehnya, padahal apa? Tubuh kita itu tidak hanya tersusun atas protein, ya. Tubuh kita ada karbohidratnya, ada lemaknya, ya, dan senyawa organik yang lain. Tapi anehnya, kenapa gen itu hanya menyandi protein, teman-teman? Padahal kita juga harus bikin karbohidrat. Kita juga harus bikin lemak di tubuh kita. Ya. Luar biasanya, ya, gen itu hanya cukup menyandi protein, ya, yang lain udah terwakili. Kok bisa? Kenapa nggak perlu menyandi karbohidrat? Kenapa nggak perlu menyandi lipid itu? Padahal kita juga harus bikin itu di tubuh kita. Jawabannya apa? Kata kuncinya adalah di antara protein, ya, yang dibuat atau menjadi produk akhir dari gen itu adalah enzim. Jadi enzim itulah yang dihasilkan dan dia bisa mengkonversi protein jadi karbohidrat, karbohidrat jadi lipid, ya, lipid jadi karbohidrat, jadi DNA. Jadi intinya dengan adanya enzim itulah yang kemudian mengkonversi satu bentuk senyawa menjadi bentuk senyawa yang lain sehingga cukup gen itu menyandi yang namanya protein. Itu diantara alasannya. Kemudian kayak gimana sih gen itu ya? Kayak gimana gen? Tadi dia potongan DNA. Gitu kan? Nah teman-teman bayangin nih, ya biasa keluar kata kunci ini harus teman-teman kuasai. Jadi bayangin tadi potongan sini sampai sini, ya, menyandi hormon insulin. Apa isinya di sana, gitu ya? Apa isinya di sana? Jadi misalnya kita tarik, kita besarin ini sampai ujung sana, garis itu kita besarin ya. Jadi misalnya gen yang menyandi insulin dari ujung sini sampai sini ya, kita besarin nih anunya, garis itu kita lebarin ya biar tampak lebih jelas lah begitu ya. Jadi setiap gen pasti sama, punya bagian-bagian yang sama gitu, baik yang menyandi hormon insulin, menyandi enzim amilase, menyandi enzim hormon testosteron dan yang lain sama bagian-bagiannya gitu. Apa aja bagiannya, teman-teman perhatikan. Pertama, setiap gen itu harus mengandung yang namanya codon star. Di gen itu harus ada codon star. Nanti teman-teman harus hafalin ya codon star itu. Ya, codon star itu kalau di tingkat DNA itu harus
kodon namanya ATG. Urutan hurufnya 3 huruf ya. Kodon itu nanti kita pelajari apa sih kodon itu, minimal tahu dulu ada istilah di gen itu ada namanya kodon star. Dan kodon star itu ATG urutannya. Ya. Kemudian kalau di bagian hulu ada namanya kodon star, di bagian hilir di bagian belakang sana ada namanya kodon stop. Gitu. Setiap gen harus ada kodon start, ada kodon stop juga dong ya. Nah, kalau kodon start ada urutan bahasa khasnya berupa ATG, ya nanti kita pelajari kodon stop juga ada. Gitu. Di antaranya sebenarnya dia ada 3 ya. Salah satunya adalah TAA. Kodon stop. Nah, nanti kita tambahin yang lainnya. Sementara kita pahami dulu di gen itu ada apa? Ada kodon start, ada kodon stop. Gitu. Nah, antara kodon start dan kodon stop inilah ya, atau dari kodon start sampai kodon stop inilah bagian yang istilahnya menyandi protein. Jadi biasanya kalau di buku itu ditulisnya agak susah, agak jelek menerjemahkannya ya. Protein, jadi protein coding, jadi region. Jadi, kalau diterjemahin itu maksudnya adalah daerah. Jadi ini adalah daerah gen, region itu daerah gen yang dia menyandi protein. Jadi dari ATG sampai TA itu menyandi asam amino ya, yang akan menyusun suatu protein. Kenapa disebut protein coding region? Karena ada bagian dari gen yang tidak menyandi protein, teman-teman. Ya. Ada bagian dari gen, dia masih bagian dari gen itu. Kan gen itu menyandi protein tadi kalimatnya. Semua gen secara umum menyandi protein. Ternyata ada bagian dari gen yang dia tidak menyandi protein itu. Dia hanya terlibat di dalam pembuatan protein. Siapa itu? Pertama di depan dari kodon star, ya, ada urutan bahasa huruf-huruf juga di sana, teman-teman. Ya, ada urutan huruf juga di sana, C, G, G, begitu ya, urutan huruf juga. Daerah ini disebut dengan istilah promotor. Ya. Kalau detail tuh, kalau teman pernah baca buku Campbell itu detail, promotor itu juga harus ada urutan namanya TATA, disebut dengan istilah tata box. Nah, ya, huruf TATA gitu. Kemudian kalau di bagian hulu dari kodon star, di bagian depan dari kodon star ada namanya promotor, ya enggak kalah. Di bagian hilir, di bagian belakang dari kodon stop ada daerah namanya terminator. Ya, maka inilah 5 istilah yang menjadi bagian dasar, bagian penting dari setiap gen. Setiap gen apapun itu ya harus ada promotornya, harus ada kodon startnya, ada kodon stopnya, ada terminatornya, dan ada bagian yang menyandi protein tadi. Nah, ini saya udah tulisin ya di bagian bawah ini. Memangnya apa gunanya istilah kodon start, kodon stop itu? Itu nanti kita akan lihat detailnya ya. Kalau kodon start nanti kita pelajari dia itu fungsinya apa? Dialah bagian awal ya, dia tempat di mana proses translasi, proses pembentukan protein itu dimulai gitu. Translasi harus dari sana, kodon start gitu. Lawannya kodon stop, maka dia harus berakhir di sana translasinya gitu ya. Dan kita teman-teman udah pernah pelajari proses sintesis protein melibatkan 2 tahap, transkripsi dan translasi. Kalau kodon start dan kodon stop berperan dalam tahap translasi, maka 2 istilah yang lain, promotor dan terminator, ini berperan dalam tahap sebelumnya, namanya transkripsi. Ya, maka promotor itu adalah daerah di mana transkripsi dimulai. Di sanalah enzim yang berperan di dalam proses transkripsi itu istilahnya mengenali gitu ya. Dia akan mengenali daerah itu dan kemudian nanti akan memulai prosesnya di sana. Sementara terminator adalah daerah dari gen yang menjadi sinyal agar proses transkripsi berakhir di sana. Nah, nomor 5 ini adalah daerah yang menyandi tadi protein gitu ya. Dari mana? Dari asam amino pertama sampai asam amino terakhir. Nanti teman pelan-pelan dulu ya. Nanti ada detailnya.
Oh, ternyata ini ada slide-nya. Ya, sebelum kita masuk ke detail, ada perbedaan antara struktur gen prokariot dan eukariot, teman-teman. Ya, sederhana perbedaannya. Jadi teman-teman ingat prokariot itu kelompoknya bakteri, eukariot selain bakteri gitu. Maka bakteri itu makhluk hidup yang sederhana, ya, prokariot makhluk hidup yang sederhana, eukariot makhluk hidup yang lebih tinggi, ya. Maka mereka regulasinya lebih kompleks begitu. Nah, ringkasnya yang tadi teman-teman lihat gambaran yang sebelah kiri itu gen yang sifatnya sederhana ada pada prokariot, adapun pada eukariot ada tambahan, ya. Teman-teman lihat ini. Pada bagian antara codon start dan codon stop terbagi dua. Ada namanya exon, dari kata exon dan intron. Exon artinya luar, intron dalam gitu ya. Maka ini kita sebut dengan istilah daerah exon gitu. Jadi yang warna pink ini, nah ini pink ini, ini exon. Sementara yang ungu itu kita sebut dengan istilah intron. Nah, ada istilah intron. Jadi pada eukariot termasuk manusia, ya, antara codon start dan codon stop selang-seling exon intron, exon intron, exon intron, exon intron. Gitu. Emangnya kenapa dengan istilah ini? Kalau pada bakteri, ya, antara codon start dan codon stop yang ini tadi dari ATG sampai TAN, kenapa? Semuanya menyandi asam amino gitu. Semuanya akan digunakan untuk proses translasi atau sintesis protein. Ya. Adapun pada eukariot, ya, nanti kita lihat ternyata apa? Istilah intron dan exon ini, ya, ternyata pada eukariot intron itu adalah region atau daerah pada gen yang mana dia tidak menyandi protein. Yang warna ungu ini, teman-teman, ujung-ujungnya nanti kalau teman-teman lihat yang intron warna ungu ini, itu akan dihilangkan. Ya, akan dihilangkan ketika proses translasi akan dimulai. Jadi nanti ada istilah modifikasi pasca transkripsi. Jadi setelah perubahan pertama DNA, ya, ada istilahnya. Harus software-nya keluar ya. Oke, kelihatannya. Nah, itu ringkasnya tadi ada istilah intron-intron harus dibuang, gitu ya, sehingga tersisa namanya exon. Mungkin detailnya belakangan aja. Coba kita ke soal dulu ya untuk teman-teman latihan. Ada kemarin yang kita belum komplitkan pembahasannya atau pembahasan soalnya maksudnya. Ini ada soal kaitan apa namanya proses penerjemahan DNA, gitu ya. Udah masuk ekspresi gen.
Jadi ada soal jika satu rantai template DNA adalah 5 aksen AGC, TAGG, CATAC, maka komplemennya benar ya. Maka komplemennya adalah ya, betul. Kebetulan insulin itu protein. Jadi hormon itu kelasnya ada banyak ya. Ada 4 kalau kelas dasar, ada protein, ada berupa ada namanya hormon steroid, ada hormon protein, ada hormon amina begitu. Nah, kebetulan insulin itu masuk kategori hormon protein ya, dan ada gennya namanya di hormon insulin ada. Nah, ini basic ya. Jadi ini teman udah bisa jawab ya. 5 aksen AGC, TAG, GCA, TAC, komplemennya pasangannya jelas. Ya. Jadi ya. 5 aksen pasangannya T gitu ya. 5 aksen pasangannya 3 aksen. Kemudian A pasangannya T, G pasangannya C, C pasangannya G gitu ya. Iya benar, jawabannya delta ya. Ini sederhana kalau ini. Jadi penerjemahan DNA ya, teman-teman perhatikan. Kayak senang aja gue ngeliatnya gitu. Ya, penerjemahan DNA itu harus teman-teman perhatikan istilah 5 aksen ke 3 aksen gitu ya. Kalau ada angka 5 aksen ke 3 aksennya, nanti teman-teman ambil kebalikannya. 5 aksen lawannya 3 aksen, ya. 3 aksen lawannya 5 aksen, kemudian A lawannya T gitu ya. G lawannya C, C lawannya G, dan seterusnya. Ini mudah, kita skip aja kayaknya. Nah, sekarang kita ke konsep, ada istilah dogma sentral biologi molekuler. Jadi setelah Watson dan Crick menemukan struktur dari DNA yang double helix dan 4 sifat yang lain yang kemarin kita udah bahas, maka pertanyaan berikutnya, bagaimana DNA itu berperan gitu, ya? Bagaimana DNA itu kemudian menyandi atau digunakan untuk mensintesis protein? Maka kemudian si Crick sendiri ya menjawab pertanyaan itu, yakni DNA itu kan ya. Nah, ini menyandi mRNA, digunakan sebagai cetakan untuk membentuk mRNA. Kemudian mRNA digunakan sebagai cetakan, kalimatnya digunakan sebagai cetakan untuk membentuk polipeptida atau protein. Kalau udah kuasai gambar ini, ya. Cuma ada yang saya harus tambahin. Pertama, proses perubahan DNA menjadi mRNA, teman-teman sebut dengan istilah transkripsi. Tahap ini teman-teman sebut dengan istilah transkripsi.
Kemudian dari mRNA jadi protein, ya, itu disebut dengan istilah tahap translasi. Nah, inilah arah informasi genetik dari DNA ke mRNA, baru mRNA ke protein. Kemudian ditambahkan, ya, bisa juga dogmanya, ya, DNA digunakan sebagai cetakan untuk bikin DNA. Ya, kalau tadi DNA digunakan sebagai cetakan untuk membentuk mRNA, nah ini bisa juga DNA digunakan sebagai cetakan atau istilahnya template untuk membentuk DNA sendiri. Nah, ini teman-teman sebut dengan istilah replikasi DNA. Ya. Baik transkripsi, translasi maupun replikasi DNA ini terjadi pada semua makhluk hidup tanpa pengecualian, dari bakteri yang paling rendah sampai manusia yang paling tinggi. Nah, kemudian manusia kemudian apa namanya? Mereka melakukan penemuan-penemuan. Ternyata di alam bisa juga arah informasi genetik itu kebalik. Dari RNA, teman-teman, ini bisa digunakan sebagai cetakan jadi DNA. Nah, gitu. Proses ini, ya, teman-teman sebut dengan istilah transkripsi balik. Jadi dia kebalikan dari transkripsi. Kalau transkripsi arahnya dari DNA ke mRNA, kalau dia arahnya ini dari RNA ke DNA gitu, dibalik gitu. Ya. Dan ini nggak ada satu makhluk hidup pun yang mampu melakukannya. Nah, terus siapa yang bikin dia? Ada yang pernah dengar ceritanya? Oh, ada pertanyaan. Seharusnya ada di cerita. Saya nggak tahu ya, di sekolah biasanya ada. Mungkin ya, mungkin istilahnya aja yang beda kali. Dogma itu sama dengan mungkin teori gitu ya. Kalau di fisika ada istilah hukum apa gitu. Ah, betul. Jadi proses transkripsi balik ini hanya terjadi pada virus, dan virus itu bukan makhluk hidup. Ya. Jadi kalau ada yang tahu, ya silakan aktif saja, nggak apa-apa pakai chat ya ini ya. Kalau DNA menjadi mRNA, prosesnya transkripsi, pertanyaannya siapa yang melakukan? Maksudnya enzim atau protein apa yang dilibatkan di sana? DNA menjadi mRNA. Enzim reverse transkriptase bukan, Kak? Oke. Yang mana? Yang mana kamu bilang reverse transkriptase? Yang mRNA jadi DNA. Ah, iya betul. Betul. Jadi setiap proses ini pasti ada yang apa istilahnya? Ada minimal enzim yang melakukannya gitu ya. Jadi tadi benar ya, kalau proses transkripsi balik ini tadi dari RNA jadi DNA, itu nama enzimnya sesuai nama prosesnya, maka nama enzimnya disebut juga transkriptase balik. Reverse transkriptase. Ya. Kalau transkripsi nama enzimnya, ada yang tahu nama enzimnya? Siapa yang melakukan transkripsi? Oke, detail banget jawabannya. Jadi karena produknya adalah RNA, yang mau dibuat adalah RNA, maka nama enzim yang berperan itu RNA polimerase. Ya, RNA polimerase. Kalau replikasi DNA apa nama enzimnya?
Ya, sesuai nama, ya betul. Sesuai dengan nama produknya, karena produknya adalah DNA, maka nama enzimnya disebut dengan istilah DNA polimerase. Nah, ya. Ini nama enzimnya saya kurung ini. Ada yang tahu apa yang berperan dalam translasi? Siapa yang menjadikan RNA sebagai cetakan untuk bikin protein? Dan ini bukan enzim ya. Ini organel. Namanya Ribosom bukan? Oke, mantap. Raymond. Di Makassar hujan nggak, Mon? Kemarin hujan, Mas. Kemarin hujan. Oke. Ini di Jogja barusan ya. Ribosom. Oke. Kalau detail lagi, ya. Kalau tadi reverse transkriptase balik ini hanya dilakukan oleh virus, apa contohnya? Virus HIV, ya. Virus HIV itu dia adalah virus RNA. Ketika virus RNA, virus HIV itu masuk ke tubuh seseorang dan nggak sembarang orang yang dimasukin, maka nanti apa yang terjadi? Virus HIV ini dia berupa virus RNA. Metode kerjanya pakai namanya jalur lisogenik. Ya, dia nggak langsung melisis sel orang yang diserang begitu. Jadi mekanisme kerjanya adalah virus HIV itu akan mengintegrasikan, menggabungkan materi genetiknya dia dengan materi genetik dari inangnya. Jadi RNA-nya itu harus dirubah dulu jadi DNA. Dia kan virus RNA, virus HIV itu. Dia harus merubah RNA-nya jadi DNA. Buat apa? Karena dia harus bergabung dengan materi genetik inangnya manusia gitu. Manusia materi genetiknya DNA gitu. Maka DNA hanya bisa bergabung dengan DNA. Ketika dia udah jadi DNA, bergabunglah dia di nukleus, sembunyi di sana, hibernasi gitu ya, sampai beberapa waktu, barulah kemudian nanti beberapa tahun kemudian, 8 tahun, 9 tahun, atau 10 tahun, baru kemudian dia keluar dari persembunyian dan kemudian mulai mulai kerjanya untuk memberikan efek gitu ya, gejala-gejala semacam istilahnya AIDS. Kalau detail juga ada istilah RNA, virus RNA, ada istilah virus RNA. Nah, ini menggunakan RNA sebagai cetakan gitu ya, untuk membentuk materi genetiknya sendiri. Maka kita sebut dengan istilah replikasi juga, replikasi RNA. Kita sebut replikasi. Nah, itu kalau lengkap ya. Ini yang paling komplit sudah. Kalau dari protein ke mRNA belum ada. Belum ada ditemukan seperti itu. Jadi jalurnya cuma ini aja. Istilah transkripsi, translasi, replikasi, kemudian istilah transkripsi balik, dan istilah replikasi RNA. Nah, sekarang kita masuk ke konsep ekspresi gen. Ya, ekspresi gen. Iyalah. Ya, jadi ada pertanyaan kanker ya. Ya, kalau kanker, jadi kanker itu adalah sel membelah secara terus-menerus ya. Dia keluar dari fungsi dasarnya. Memang dia tipe sel yang aktifnya membelah, fungsinya membelah, dan untuk menggantikan sel-sel yang rusak atau yang tua gitu. Cuman kemudian, jadi mekanismenya adalah gen yang berperan dalam proses pembelah. Gitu ya. Gennya mengalami mutasi gitu, dan akhirnya karena mengalami perubahan mutasi seperti itu, gen yang berperan dalam pembelahan itu akhirnya dia tidak terkontrol,
akhirnya dia membelah seenaknya ya dan menciptakan yang namanya tumor ya. Dan nanti kalau parah jadi kanker ya, terjadi namanya metastasis, dia akan pindah ke organ yang lain. Ya, bisa disebut sel abnormal. Nanti ya teman-teman baca apa konsepnya di sistem imun tuh. Saya udah jelasin konsepnya di sana. Nah, sekarang coba kita memulai istilah ekspresi gen. Ya, jadi inilah tadi ekspresi gen. Ekspresi gen itu hanya mencakup transkripsi dan translasi. Jadi gen itu semacam apa ya? Gen itu tadi menyandi sifat yang teman-teman punya. Gen itu tersimpan di mana? Tersimpan di dalam nukleus, begitu. Dia adalah informasi ya tentang apa namanya? Tentang suatu produk gitu, ya. Maka gen itu harus diekspresikan. Teman-teman punya apa namanya? Punya perasaan ya, misalnya dengan seseorang begitu. Maka apa namanya? Perasaan itu hanya akan bermanfaat istilahnya kalau diekspresikan gitu. Maka sama gen DNA itu hanya akan memberikan manfaat kalau dia istilahnya diekspresikan. Dan untuk ekspresi gen ya itu melibatkan dua tahap tadi, transkripsi dan translasi, dan produk akhirnya berupa protein. Maka sekarang kita coba cerita dua istilah ini, transkripsi dan translasi seperti apa. Sederhana, saya menjelaskannya sederhana aja ya. Pertama, transkripsi itu adalah suatu proses, ya, adalah suatu proses. Maka dia butuh input apa aja, gitu ya, proses itu. Misalnya ada proses mau bikin rumah yang paling sederhana untuk memudahkan memahami. Maka kalau pengen bikin rumah, teman-teman butuh batu bata, ya. Kalau ini pertama butuhnya apa? Namanya DNA atau template, cetakan. Kalau konsepnya, kalau bikin rumah ini mirip dengan peta, denah, gitu ya. Jadi DNA atau template ini adalah denah dari rumahnya. Bentuk rumahnya kayak gimana sih yang akan mau dibikin? Inilah fungsi dari DNA nanti, gitu ya. Kemudian enzim RNA polimerase ini adalah enzim yang berperan untuk membuat apa namanya, mencetak RNA, mRNA gitu ya, mencetak produknya gitu. Jadi ini jadi tukang, ini tukangnya. Ya. Kemudian kalau DNA tadi denahnya, DNA rumahnya, kemudian enzim RNA polimerase ini tukangnya, tinggal butuh batu batanya yang mau disusun gitu ya. Apa batu batanya ini? Ada 4 macam, kita sebut dengan istilah RNTP, ya, singkatan dari ribonukleosida triposfat. Batu bata untuk bikin RNA. Kan lagi ngomongin transkripsi, ya, lagi ngomongin DNA menjadi mRNA. Jadi produk akhirnya berupa apa? RNA, gitu. Maka RNA udah kita pernah cerita, batu batanya adalah berupa nukleotida yang ada 4 macam, ya, Gauss, guanin, adenin, urasil, dan sitosin. Ya, jadi RNTP itu adalah batu bata yang ada 4 macam. GTP, ATP, UTP, dan CTP gitu. Dan ATP, teman-teman, yang teman-teman lihat ini, inilah ATP juga yang dipakai sebagai energi ya yang dihasilkan di respirasi seluler gitu. Maka ATP itu masuk kelas nukleotida dia. Masuk asam nukleat, penyusun asam nukleat ATP itu, sekaligus dia juga sebagai energi apa namanya? Energi yang bisa dipakai oleh sel gitu untuk kerja secara langsung gitu ya. Maka tadi kita udah cerita apa yang dibutuhin, apa tukangnya. Nah, tinggal prosesnya ringkas ya. Saya nggak detail-detail banget jelasinnya. Pertama, jadi proses transkripsi kita bisa bagi jadi 3 tahap. Tahap awalnya teman-teman sebut dengan istilah inisiasi ya. Kemudian tahap berikutnya elongasi, pemanjangan. Jadi inisiasi tahap awal, elongasi, pemanjangan, maksudnya RNA-nya dipanjangin, dibentuk. Kemudian tahap pengakhiran disebut dengan istilah terminasi. Gitu ya. Tahap pertama inisiasi
enzimnya, RNA polimerasenya, kenapa ngapain? Mengenali dan menempel di daerah promotor tadi, daerah yang ada di depan dari kodon start. Ya. Maka tahap inisiasi ini kayak apa prosesnya? Ada tukang, jadi RNA polimerase ini nama tukang tadi. Ya. Tahap awalnya ngapain? Tukangnya itu baca denahnya, baca peta dari rumahnya yang mau dibikin. Gitu. Itu yang tahap awalnya begitu. Sebelum bikin rumahnya, dia harus tahu dulu gitu. Dia harus kenali rumah yang akan dibuat gitu ya. Maka akhirnya nempellah RNA polimerase di daerah promotor. Kalau gambarnya ini teman, ini ada satu gen ya. Nah, RNA polimerase nempel di mana di promotor gitu. Bagaimana dia cara mengenali itu daerah promotor? Di sana ada urutan bahasa khas. Tadi saya sebut dengan istilah TATA, disebut dengan istilah Tata Box. Jadi dia searching, dia nempel baru baca huruf-huruf itu, ya. Kemudian ketika ketemu huruf TATA, akhirnya dia senang banget. Oh, akhirnya ketemu deh yang dia pengen nyari itu. Huruf TATA, dia bisa memulai proses transkripsinya di sana, gitu. Ya. Jadinya apa yang terjadi, teman-teman? Akhirnya si tukang ini tadi namanya RNA polimerase. Dia akhirnya mulai baca di sana, ya. Dia mulai baca huruf-huruf yang ada di sana, di daerah promotor itu. Semisal ada di sana misalnya, tulisin biar aplikatif kita. Misalnya ada huruf di sana C, G, T, G, C, A, G dan seterusnya gitu ya, teman-teman. Akhirnya apa yang dilakukan sama siapa? Tukangnya ini RNA polimerasenya, dia baca petanya, ya, CG, TG, CAAG gitu dia baca. Akhirnya dia ambil batu bata, ya, yang cocok, yang sesuai dengan peta tadi, gitu. Karena petanya huruf C pertamanya, dia ambil batu bata apa? Pasangannya C, G, gitu ya. Terus dia baca huruf berikutnya G, ambil batu batanya tadi RATP, RGTP, RUTP dan RATP tadi ya. Dia baca huruf G, ambil batu bata C gitu. Nah, terus dia kasih ikatan fosfodiester yang kemarin kita sudah jelasin gitu ya. Terus dia baca huruf T, ambil huruf A gitu. Ya. Dia baca huruf G, ambil huruf C, dia lihat huruf C ada huruf G, dia lihat huruf A, pasangannya U. Bukan, karena mRNA nggak ada huruf T-nya, gitu kan? Dia baca lagi huruf A, ambil lagi batu bata U dan seterusnya, gitu. Dan proses ini, ya, proses ini kebetulan entah gambarnya yang salah, ya, gambarnya yang salah apa gimana? Oh, benar kok gambarnya, benar gambarnya benar. Jadi teman perhatikan kalimatnya. Ini penting juga untuk menjawab soal. Perhatikan kalimatnya apa? RNA dan DNA itu harus disintesis dari arah mana? 5 ke 3. Kemarin udah kita bahas di konsep RNA dan DNA struktur gitu ya. Maka karena dia harus dicetak dari angka 5 ke 3, dan juga teman perhatikan, dari double helix DNA ini ada 2 untai, teman. Hanya 1, ya perhatikan kelimanya. Dari 2 untai DNA, hanya 1 yang jadi cetakan gitu. Hanya 1 yang dibaca. Jangan baca dua-duanya, bingung nanti. Ya. Ada 2 DNA double helix, hanya 1 yang dibaca sama si tukangnya, si RNA polimerase. Ya. Yang dibaca itu kita sebut dengan istilah template atau cetakan gitu. Maka perhatikan kelimanya, karena RNA harus diterjemahkan dari 5 ke 3, ya, maka template-nya itu angkanya 3 ke 5. Ini teman lihat. Yang atas dan bawah, yang atas itu dari 5 ke 3 ya, ininya. Yang bawah 3 ke 5 gitu. Maka yang mana yang jadi template di sini kalau dari arah kiri ke kanan, yang jadi template adalah yang bawah gitu. Mereka berpisah di sini ya. Si RNA polimerase itu membuka ikatan double helix-nya sehingga nanti
ketika dibuka dia bisa jadi template atau cetakan gitu. Ya, dia bisa jadi template atau cetakan. Maka tadi kita udah sebut, oh harusnya tadi saya tulis di sini ya. Artinya ini teman, sorry, ini cetakannya harusnya yang bawah nih. Sorry di sini ya. Nah, jadi cetakan yang bawah nih. Mudah-mudahan bisa dipahamin. Jadi maka yang biru muda ini, ya, inilah mRNA yang dihasilkan. Ya. Dicetak dari mana? Angka 5/3 nih. 5/3. Nah, sambil terjadi apa namanya tadi? Elongasi, pemanjangan. Akhirnya setelah dimulai tadi dia panjangin nanti sampai kapan? Sampai ketemu daerah terminator. Gitu. Ya, sampai ketemu daerah terminator. Ketika ketemu daerah terminator di sana ada urutan basa tertentunya ya. Akhirnya nanti si tukangnya ya enzimnya RNA polimerase lepas dari template atau cetakan, begitu juga dengan produk mRNA-nya gitu. Ya. Maka selesai konsep transkripsi. Nah, ini cuma nunjukin istilah ATP teman-teman ya. Kan kalau kemarin nukleotida kita sebut ada gula basa, gula pentosanya, gula R ini. Ya, gula R bukan gula D kalau ATP ini. Kemudian dia punya basa nitrogen, adenin ya. Terus punya fosfat 3 gitu. Punya fosfat 3. Jadi batu bata dari DNA maupun RNA itu punya 3 fosfat gitu. Cuman ketika dia dipasang, 2 fosfat yang ini dibuang. Jadi batu batanya sendiri awalnya sebelum dipasang jadi DNA atau RNA ya dia punya 3 fosfat gitu. Disebut trifosfat. Ketika dia mau dipasang maka dipotong 2 fosfatnya sehingga kemudian barulah dipasang, dia membentuk nukleotida sehingga tersisa 1 fosfat. Ya sama orang pasang pasang keramik ya. Pasang keramik itu kadang harus dipotong, ada bagian yang harus dipotong ketika mau masang gitu ya. Mudahnya begitu untuk menggambarin. Kayaknya saya nggak perlu jelasin lagi ini ya, panjang, nanti teman-teman tinggal baca aja. Soal ini harus ngomongin translasi dulu. Ada pertanyaan nggak? Oke, kita hampir masuk ke bagian terakhir, translasi. Tapi sebelumnya, ada tambahan untuk organisme eukariot. Untuk organisme eukariot, ada istilah modifikasi pasca transkripsi. Jadi setelah transkripsi itu nggak langsung translasi, teman-teman. Ya. Jadi ada tahapan apa istilahnya? Tahapan perantara gitu ya. Sebelum translasi dimulai. Nah, proses modifikasi pasca transkripsi ini ada 2 bagian. Pertama adalah bagian yang kita sebut dengan istilah intron tadi dihilangin. Ya, intron-intronnya dipotong-potong. Kemudian nanti bagian eksonnya disambung-sambungin gitu. Sehingga nanti tersisa ekson. Kemudian diikuti dengan apa? Penambahan suatu suatu basa guanin yang mengalami modifikasi kalau detail ya. Di bagian 5 aksen dari mRNA yang dihasilkan. Maka disebut dengan istilah 5 aksen cap. Dan di ujung 3 aksennya ditambahin namanya poli A. Di ekor belakangnya tambahin urutan bahasa huruf A gitu ya.
Jadi ditambahin topi di atas di kepalanya sama ekor di bawahnya gitu ya. Apa gunanya ditambahin itu? Nanti 5 akson cap dan poli A ini berperan untuk nempel di ribosom gitu. Ini ringkasnya tadi, intron-intronnya warna merah diapain? Dibuang. Kemudian nanti yang eksonnya warna biru itu digabung-gabungin. Nah, itu istilahnya apa? Modifikasi pasca transkripsi. Nah, gini. Nah, sekarang sebelum ke soal, ya emang soalnya itu harus teman-teman lewatin 2 tahap sekaligus biar bisa jawab soal, ya. Transkripsi langsung translasi. Nah, sekarang ke translasi, ya. Teman-teman harus kuasai konsep kode genetik. Apa itu kode genetik? Ya, disilakan dengan istilah kodon atau kodon triplet. Jadi ya, pada DNA dan RNA dia kan berupa urutan huruf-huruf seperti yang udah kita sampaikan, dan huruf-huruf itu ada maknanya, teman-teman. Pertanyaannya bagaimana cara membaca huruf-huruf itu? Ya, bagaimana cara bacanya? Maka cara bacanya gini. Pertama, teman-teman pahamin bahwasanya apa? Basa nitrogen itu baik pada DNA maupun RNA ada 4 macam. Ya. Kalau pada tingkatan RNA G, A, U, dan C. Guanin, adenin, urasil, dan sitosin. Kemudian yang kedua, bahwasanya apa? Nanti basa nitrogen itu kan akan menyandi yang namanya asam amino. Nah, basa nitrogen ada 4 macam, asam amino ada 20 macam. Gitu. Maka kalau misalnya ada urutan huruf, ambil contoh, ada urutan huruf G, C, T, A, G, C, dan seterusnya. Ya, bagaimana cara bacanya ini, gitu kan? Cara bacanya gimana, gitu? Pertama, kalau dia dibaca satu-satu, ada 4 huruf dibaca satu-satu, maka rumusnya begini, 4 pangkat 1, itu akan menghasilkan 4 macam asam amino, gitu kan? Maka ambil contoh. Ini dibaca satu-satu, guanin misalnya menyandi asam amino triptofan misalnya. Kemudian bahasa C menyandi asam amino metionin. Kemudian T menyandi asam amino glisin. A menyandi asam amino leusin. Terus G sama lagi yang tadi. Artinya apa? Dia hanya bisa menyandi 4 macam asam amino kalau dibaca satu-satu gitu. Ya. Padahal asam amino ada berapa? Ada 20. Maka tidak bisa dibaca satu-satu gitu. Nah, bagaimana kalau dibaca dua-dua? Dibaca dua-dua gimana? Bisa enggak? Kalau dia dibaca dua-dua, ya, maka rumusnya 4 pangkat 2. Ada 4 basa nitrogen, dan terus kalau dipasangin dua-dua gimana? Misalnya, dibaca dua-dua, GC 1 asam amino, ya, kemudian TA 1 asam amino, GC 1 asam amino, ada berapa kombinasi? Jawabannya 16. Ya, ada 16. GG, CC, TT, AA, terus GC, GT, GA, dan seterusnya. Berapa? 16 macam. Padahal asam amino ada berapa? Ada 20 macam. Maka nggak cukup, kurang 4. Gitu. 4 itu yang nyandi siapa? Gitu. Kan nggak bisa. Gitu. Maka akhirnya diambil kesimpulan, basa nitrogen itu dibaca 3-3. Ya, 4 pangkat 3 akan menghasilkan 64 kombinasi, bahkan melebihi dari jumlah asam amino. Asam amino ada 20 gitu. Ini 64, jadinya sisanya bagaimana gitu ya? Sisanya gimana? Maka kalau dibaca 3-3 disebutlah dia dengan istilah kodon triplet. Nah, jadi 64 kombinasi itu kok bisa kayak gitu, artinya sisanya itu gimana? Ternyata ada asam amino yang disandi lebih dari 1 kodon istilahnya. Misalnya asam amino leusin ini bahkan ada 4 nih kalau di sini yang menyandi dia, CUU, CUC, CUA, CUG, dan seterusnya. Ya. Jadi ya hampir-hampir minimal 2 teman-teman ya. Kecuali 1 yang disilakan dengan kodon star, itu cuma 1 nih yang menyandi dia. Namanya metionin. Berapa AUG ya.
Nah, jadi 64 itu akhirnya ketemu, oh ini aja asam amino yang dia sandi. Apakah harus dihafal semua ini basanit kodon-kodon ini, UU penilalanin, UUC penilalanin juga, UUA leusin dan seterusnya, apa harus dihafal semua? Jawabannya enggak. Tapi teman-teman wajib, ada yang wajib dihafal dari 64 itu, teman-teman wajib menghafalkan 4. Ya. Harus hafal. Apa yang harus dihafal pertama adalah codon star. Ya, codon star apa? Kalau di tingkatan RNA, codon star itu AUG. Kalau tadi di DNA saya tulisnya ATG karena karena nggak ada bahasa U di DNA, gitu ya. Kalau di RNA codon star itu AUG. Kemudian selain codon star, teman-teman juga harus hafal codon stop. Nah, kalau codon star cuma 1, codon stop ada 3 masalahnya. Nah, tapi harus dihafal juga. Apa itu? Pertama adalah UAA. Kemudian habis UA apa? Ini hafalin UAA kayak di hutan ya. Terus UA, A-nya itu teman-teman ganti G, UAG gitu. UAA, UAG. Huruf terakhir teman-teman ganti huruf G gitu ya. Terus apa yang terjadi? Teman-teman balik. Tadinya UAG, sekarang UGA. G dulu baru A. Cara saya ngapalin begitu. UAA, UAG, UGA. Kalau codon star tadi, AUG menyandi satu asam amino namanya metionin. Nah, ternyata 3 codon stop ini tidak menyandi satu asam amino pun. Dia hanya sebagai informasi kalau proses translasi harus berhenti di situ, gitu. Dia nggak menyandi asam amino. Artinya apa, teman-teman? 19 asam amino yang lain, kan totalnya 20 tuh. Dan kita udah sebutkan 1, namanya metionin tadi. Ya. 19 asam amino yang lain, kenapa? Artinya disandi oleh 60 codon yang lain. Kok bisa 60? Karena kita udah hafalin 4. Ya, dan kita nggak harus hafalin 60 ini. Ya, yang cukup harus kita hafalin tadi codon star dan codon stop, hafalin juga kalau codon star itu menyandi satu asam amino, sementara codon stop tidak menyandi asam amino, satu asam amino. Nah, itulah istilah codon dan lebih detail disebut dengan istilah apa? Codon triplet. Udah panjang ini ceritanya. Apa sebelum ke transkripsi, teman-teman? Apa translasi? Coba kita belajar jawab soal. Boleh teman-teman chat ya. Urutan nukleotida RNA berikut yang terjadi selama proses transkripsi segmen DNA 5 aksen ATA 3 aksen adalah. Silakan masing-masing nyoba ya. Langsung ada yang jawab nih. Salah satu teknik menjawab soal kayak gini, ya, perhatikan apa? Kan dia pengen bikin apa sih? RNA, urutan nukleotida RNA berikut yang terjadi, maksudnya yang terbentuk selama proses transkripsi segmen DNA ini. Maka ciri dari mRNA apa? Tidak boleh punya bahasa apa? Bahasa timin. Soalnya Ya, diganti jadi uracil. Oke, maka tidak boleh ada bahasa timin gitu. Ini eliminasi pilihan E, pilihan C ini nggak boleh teman-teman jawab. Ya, karena ada timinnya. Itu salah satunya. Jadi sebenarnya bisa langsung jawab ini. Ya, udah ada yang benar. Jawabannya udah ada yang benar. Jadi ketika menjawab soal kayak gini, teman-teman ya, kalian ada banyak benar ya. Perhatikan kalimat saya. Jadi cara menjawab soal kayak gini, lihat dulu cetakannya, template-nya yang disebutkan tadi. Kalau cetakannya itu, teman-teman udah yakin ini template ya cetakannya. GC TGA gitu.
Maka kalau ada soal berikut urutan DNA template gitu ya. Apa mRNA-nya gitu ya. Maka kalau soalnya bentuknya kayak gini, mRNA-nya pasti cuma satu macam. Nggak ada pilihan ketiga, pilihan kedua. Kalau ada template-nya kayak gini, maka mRNA-nya jelas. G diterjemahkan C, C diterjemahkan G, T diterjemahkan A, G diterjemahkan C, A diterjemahkan U. Nggak ada pilihan kedua. Tapi, perhatikan kelimanya, kalau suatu template DNA ada urutan huruf 5 aksen, ada tulisan 5 aksennya, 5 aksen misalnya, kita nggak apa ulang aja ini. Saya copy. Nah, ini kenapa? Kalau soalnya kayak gini, teman-teman, jawabannya ada 2 mRNA-nya. Ya. Jawaban pertama adalah tuliskan langsung komplemennya, lawannya atau pasangannya. 5 aksen, pasangannya apa? 3 aksen. Ya. G pasangannya apa? Sama udah di atas tadi. C, G, A, C, U, 5 aksen. Ini pilihan pertama. Kalau ada di soal, teman-teman harus pilih. Gitu. Tapi ternyata kita cari di soal kok nggak ada. Di pilihan ABCD nggak ada ini. Gitu. Oh, artinya apa? Kemungkinan pilihan yang kedua apa pilihan kedua? Ya, ingat bahwasanya apa? Di antara cara benar membaca DNA adalah dibaca dari arah apa? 5 aksen ke 3 aksen dibalik, teman-teman. 5 aksen, jadi harus urut ke sana ya. 5 aksen U, C, A, G, C, 3 aksen. Ini juga benar. Dua-duanya benar. Terserah yang mana mau di depan 3 aksen apa 5 aksen, tapi yang penting urut. Itu kalau menjawab soal. Nah, maka cara tercepat menjawab soal kayak gini ya, baca 3 huruf pertama atau baca 3 huruf terakhir. Nah, ini. Apa 3 huruf pertama? Ini. Tapi baca juga ini ya, angkanya ini. 5 aksen ATA. Itu aja, nggak usah pusingin yang lain. Ya. 5 aksen ATA apa terjemahannya? 3 aksen UAU, gitu kan? 3 aksen UAU mana? Nah, di pilihan A, 3 aksen UAU enggak? Ini dibilang, ini kan 3 aksen ya, teman-teman lihat 3 aksennya. 3 aksen UAU enggak? Enggak. Ya. Yang pilihan B, 3 aksen UAU enggak? Ini dia, 3 aksen UAU. Yang pilihan D, 3 aksen AAA. Salah. Harus 3 aksen UAU, terserah dari depan apa belakang, tapi yang penting harus urut. Gitu. Iya, jawabannya B. Oh, tadi nggak ada yang pilih B tuh. sorry. Nah, gitu teman-teman. Coba dihayati dulu deh. Ya, dihayati dulu. Apanya dihayati? Coba, siapa mau coba nih? Ini kayaknya langsung bisa. Ya, ini di tahun yang lain soalnya. Urutan basa nitrogen mRNA yang benar sebagai hasil transkripsi dari kode genetik DNA 5 aksen ke 3 aksen. Ada? Silakan dicoba-coba dulu. Oke. Ada perbedaan pendapat. Ya, terserah teman-teman mau baca dari arah depan apa belakang, urut.
Iya, terserah. Coba ya. Ambil contoh yang mana nih? Dari depan apa belakang? Dua-duanya bisa kalau ini ya. Misalnya dari arah ini boleh 3 aksen. CGA kan? Terjemahannya apa, teman-teman? 3 aksen CGA. Terjemahannya apa? Ya, betul. 5 aksen. Saya nyontek ya. GCU, oke. Iya, GCU. Ada nggak 5 aksen GCU? Di pilihan A, 5 aksen GGA, salah dong. Nggak usah pusing yang lain anunya ya. Pokoknya kalau teman-teman udah yakin kayak gitu caranya tadi ya, ya ikut ini. Kemudian yang pilihan B, 5 aksen CGA, salah dong. Yang pilihan C, 5 aksen GCU. Ini benar ya. Tapi yang lain, coba dulu ya. Yang pilihan D ada bahasa T-nya, udah nggak bisa. Ya kan? Yang pilihan E, 5 aksen, salah. 5 aksen. Oke, gampang sekali ternyata ya. Jawabannya C. Nah, gitu. Nah, ini udah ngomongin antikodon ya. Oke. Sebelum ke sana, saya tambahin dikit ya. Terus kita nanti akan nonton video ringkas, ini bentuknya PDF, nanti mungkin saya alihkan share screen-nya. Terakhir teman-teman, ini penutup untuk ini penjelasannya, yaitu tentang translasi tadi. Jadi setelah proses transkripsi, sekarang proses translasi bagaimana tubuh kita yaitu membentuk namanya protein. Maka apa yang dibutuhkan untuk tahapan terakhir ini translasi ini? Pertama butuh namanya mRNA. Ya, ini produk akhir dari tahapan sebelumnya transkripsi. Maka mRNA ini mengandung kodon-kodon, mengandung informasi asam amino apa nanti yang akan menyusun suatu protein. Maka mirip bikin rumah mRNA. mRNA ini fungsinya kayak peta, kayak denah rumahnya kayak gimana gitu ya. Jadi protein itu kayak kita mau bikin protein kayak mau bikin rumah. mRNA ini kayak peta dari rumahnya, denah dari rumahnya. Kemudian kita butuh ribosom, gitu ya. Kita butuh ribosom. Ribosom ini tukangnya tadi, gitu ya. Maka ketika ada tukangnya, ada apa namanya, ada petanya. Yang terakhir apa? Kita butuh yang namanya tRNA. Yang mana tRNA ini kenapa? Dialah yang membawa batu bata untuk bikin protein. Apa batu batanya? Asam amino. Jadi tRNA ini semacam tukang yang kerjaannya bantu si tukang ribosom apa? Biasa tuh ada tukang utama, ada tukang pembantu begitu ya. Jadi sama, ini ribosom tukang utamanya, tRNA ini tukang pembantunya dan sekaligus dia yang bawa asam amino. Tambahan tRNA itu mengandung 2 bagian. Ada bagian yang membawa asam amino, ada bagian yang berupa antikodon namanya, lawannya kodon. Kalau mRNA mengandung kodon-kodon, ya, tRNA itu mengandung namanya antikodon. Kayak gimana itu kita bahas. Kalau proses transkripsi ada 3 tahapan, translasi sama dan istilahnya juga sama aja, teman. Ada istilah inisiasi, elongasi, dan terminasi, sama persis, ya. Nanti insya Allah teman-teman akan lebih mudah ininya memahaminya kalau kita pakai video. Nanti ada video ringkas sekitar 5 menit, ya. Nanti kita nonton sebelum kita bahas soalnya. Jadi tahap pertama, teman-teman perhatikan, ada namanya tahap pengawalan, inisiasi gitu. Apa yang terjadi? Si ribosom, tukangnya itu ya, harus menemukan lokasi di mana dia akan bikin rumah, gitu lah, kurang lebih ya. Kenapa? Disitulah dia harus meletakkan batu bata pertamanya. Gitu. Ya, di situ dia harus meletakkan batu bata pertamanya. Apa nama lokasi itu? Ya, jadi lokasi itu dia baca di petanya itu menyebutkan bahwa lokasi itu harus kodon star namanya AUG gitu ya. AUG gitu. Maka si tukangnya namanya ribosomal RNA ini ya,
itu nempel di sana, teman. Dia berdiri di atasnya tempat dia harus meletakkan batu bata pertama gitu. Jadi mRNA-nya nih dia tempelin mRNA itu tadi ya, petanya dia naikin lah. Terus dia baca, oh di sini nanti dia harus letakkan batu bata pertama. Maka apa yang terjadi ketika sudah ada tadi tukangnya ribosom, terus ada mRNA-nya harus posisi AUG, nempel di ribosom gitu ya. Ribosomnya baca persis di bawah matanya itu AUG. Terus apa yang terjadi? Datang namanya tRNA. tRNA-nya ini tRNA-nya yang warna orange ini. Jadi kita sebutkan tRNA ini, teman-teman, dia punya bagian namanya antikodon gitu. Maka kalau kodonnya AUG, tRNA itu punya apa namanya? Bayangin apa namanya? Mudah memahamkan kalian. Bayangin di dalam sitoplasma, di dalam sel kita itu, teman-teman, ada tRNA ya. Yang mana dia ada dua bagian tadi kita sebutkan. tRNA ini. Enggak boleh ini tRNA ya. Ada bagian antikodon, ya. Ada bagian yang dia harus megang suatu asam amino. Jadi dia pembawa asam amino dan asam amino yang dia bawa sesuai dengan antikodon khas yang dia punya gitu. Ya. Maka kalau antikodon berbeda itu akan membawa jenis asam amino berbeda. Misalnya saya kutip dulu. Jadi di sana ada kurang lebih 60 berapa? 61 jenis tRNA karena ada 61 kodon yang menyandi asam amino. Kan totalnya kan 64 ya. 3 di antaranya tidak menyandi asam amino ya, yakni kodon stop gitu. Selain 3 itu, artinya ada 61 itu menyandi asam amino dan dia artinya punya antikodon ada antikodonnya begitu ya. Maka bayangin nih, saya kutip lagi satu. Maka bayangin teman-teman, misalnya ini ada huruf antikodonnya GGG, CCC, dan seterusnya. Ada apa? AAT, AAU, enggak apa-apa, AAU ya. Terus satu lagi apa? Saya sesuaikan dengan kodon star nih, teman-teman. Pindah ini AUG itu pasangannya apa? UAC ya. Nah, UAC. Oke. Jadi bayangin tuh di sana ada banyak antikodon, ada banyak tRNA. Siapa yang akan nempel di kodon yang lagi dibaca sama ribosom? Maka jawabannya yang cocok dong, yang cocok dengan kodon gitu. Maka kalau yang GGG ini, misalnya ini ya, sorry. Nah, ini nggak mungkin saling nempel. Kenapa? Bukan pasangannya. Ya, antikodonnya harus sesuai dengan kodonnya gitu. Maka siapa yang nempel di dia? Jawabannya yang antikodonnya UAC ini. UAC ini. Ya, UAC. Dan bukan kebetulan UAC yang antikodon UAC itu pasti membawa asam amino yang pas dengan itu tadi. Ya, ini metionin namanya kalau AUG. Ini AA ini amino asid 1 ya, asam amino pertama itu. Nah, ringkasnya begitu, teman. Akhirnya nanti si ribosom itu bergeser ke kodon berikutnya, ya. Kodon berikutnya misalnya apa? CCC, ya. Terus ada GGG dan seterusnya. Maka nanti datang asam amino yang pas gitu. tRNA yang pas misalnya ini. Ya, yang datang ke sana ini. GGG ya. Yang satu nanti ada AA dan seterusnya. Nah, ketika dia datang, ya, asam amino yang ini disambung-sambungin. Asam aminonya ini digabungin dengan asam amino yang satu itu sambil dia bergeser. Nanti asam amino yang tRNA yang lama pergi begitu, ya. Nanti teman lihat videonya mungkin ringkas. Nah, ini nanti akan pergi
Sementara yang asam amino yang satu dengan yang lain digabungin, ya, menggunakan namanya ikatan peptida. Ini namanya, kalau pada proses kemarin DNA kita sebut ikatan fosfodiester dan ikatan hidrogen, ini namanya ikatan peptida antara asam amino yang satu dengan yang lain dikasih semen. Nama semennya apa? Ikatan peptida. Dan maka disebutlah dia polipeptida. Ya, harusnya kalau disebutnya poliasam amino. Tapi penamaannya sesuai dengan nama ikatannya, yakni ikatan peptida. Jadilah dia disebut dengan istilah polipeptida dan nanti lebih kompleks membentuk namanya protein. Sampai ketemu dengan codon stop, ya, teman-teman. Sampai ketemu codon stop, di codon stop itu tidak menyandi yang datang bukan tRNA tapi suatu protein disebut dengan istilah releasing factor, ya, faktor pelepas gitu. Makanya codon stop itu tidak ada antikodonnya. Perhatikan kalimatnya, codon stop tidak ada antikodonnya. Kenapa? Antikodon itu hanya buat yang ada menyandi asam amino. Ini nggak menyandi asam amino kalau codon stop. Ya silakan bertanya teman-teman kalau ada yang kurang dipahamin. Kita akan segera masuk ke 3 soal terakhir kalau nggak salah. Teman-teman sabar dikit ya. Mungkin 21 berapa kita selesai. 3 nomor terakhir. Saya kasih nontonkan mungkin video sebentar. Ada. Fragmen Okazaki itu dibahas di replikasi DNA. Entah kita bahas apa enggak, tapi saya belum menemukan soal mandiri yang detail nanyain konsep replikasi DNA gitu. Bentar. Videonya di sini. Oh, nah. Saya share screen. Saya coba dulu kalau teman-teman dengar suara, ada nggak suara? Suara videonya. Ada suara videonya? Nggak ada. Nggak keluar ya? Oke, di mana tuh? Oke, saya yang terjemahin. Bentar, saya ulangi ya. Jadi ini ngomongin sintesis protein, ya, dari DNA jadi protein. Ini di dalam sel, teman, ya, dalam sel. Di dalam sel ada sitoplasma, ada organel-organel, terus ada nukleus, salah satunya. Di dalam nukleus inilah terdapat DNA yang mengandung gen-gen. Ya, ini pori, ini kromosomnya. Di dalam kromosom ini ada gen-gen. Ini kalau dihilangin ininya, pengemasannya ada protein histonnya kemarin kita bahas. Terus kita lihat DNA tok. Sekarang ada DNA tok. Ada potongan DNA berupa satu gen, entah menyandi apa, ya, enzim apa, hormon apa. Nah, ini enzim yang berperan, tukangnya namanya RNA polimerase. Tahap transkripsi, dia baca satu-satu, terus nanti dia ini batu batanya dia gabung-gabungin basa nitrogen RNA itu tadi, sesuai itu ya. Ini transkripsi. Terbentuk mRNA. Nah, ini messenger RNA dihasilkan.
Nah, ini akan digunakan sebagai cetakan untuk bikin protein ditranslasi. Nah, mRNA ini keluar dari nukleus ya menuju ribosom karena di sanalah proses ribosom ada subunit besar sama subunit kecil tadi ya, gabung jadi satu ya, nempel lah di sana. Nah, itu ada tRNA, ada asam aminonya yang dia bawa spesifik, terus ada antikodon di bawahnya. Ada titik, ada yang saran titik K. Oh, bentar. Nggak ada pilihan audio ya. Di opsi share screen-nya, Mas. Yang aplikasi Zoom-nya. Aplikasi Zoom. Iya, bukan yang di ini kan yang Mas ini kan yang di video kan, yang video playernya Mas Mono kan. Oh ya, ini ada yang share sound ini. Coba. Iya, ya benar. To the ribosome. Ini kedengeran sekarang? Iya, kedengaran Mas. The messenger RNA is read three bases at a time. As each triplet is read, a ini transfer teman-teman. RNA delivers the corresponding amino acid. tRNA-nya ini asam amino teman-teman lihat nih, This is added digabung-gabungin. to a growing chain Yang of lama amino acids. tambah panjang asam amino membentuk protein. Nah, ini proteinnya. Once the last amino acid has been added, the chain folds into a complex 3D shape to form the nanti dia protein. dikemas ya, membentuk struktur 3 dimensi dari protein. Ada istilah struktur primer, sekunder, tersier, quaternar, teman-teman pelajari di kimia. Oh, ini selesai. Nggak harus diulang ya. Bisa paham nggak? Nanti teman bisa nonton di YouTube sih, banyak itu videonya kayak gitu ya. Oke, sekarang kita tinggal jawab soal yang lebih detail. Ya, 3 soal terakhir ini mewakili soal-soal utul sama UGM yang agak-agak ini. Coba. Ini kita pakai soal. Ini udah pakai apa ini dulu ya. Kita pengenalan istilah dulu, istilah kodon tadi. Urutan antikodon yang benar dari urutan bahasa DNA sense 3 aksen TAC, GGG, CCC, ATG, ACT 5 aksen adalah. Maka di istilah sorry. Ini share screen-nya ternyata belum berganti ya. Oh iya, oke, ini ya. Sorry. Enggak, sorry, saya lupa share screen-nya. Nah, ini teman-teman, coba kita pahami dulu 2 istilah tambahan mungkin istilahnya. Ini saya kasih ininya. Dan tulis di mana nih? Ini, teman perhatikan ya. Ada urutan bahasa nitrogen atau DNA. Saya kasih garis biar rapi. Ada dari angka, dan ingat 5 aksen ke 3 aksen, ya, maka dia punya pasangan kebalikannya, teman. 5 aksen ke 3 aksen. Ya. Terus ada huruf-hurufnya. Misalnya ini ada ATG, CCC, saya bisa mungkin. Kurang besar ya. CCC, GGG misalnya. TAA, 3 aksen. Ya.
Maka dia punya pasangan di atasnya, ya. ATG itu pasangannya TAC, kan? Terus CCC pasangannya GGG, kan? CCC, kemudian ATT. Nah, sekarang tadi kalimatnya apa? Dari double helix DNA ini hanya satu yang jadi cetakan. Siapa yang jadi cetakan? Itu kita sebut dengan istilah template. Template itu cetakan. Dan di sini template-nya, teman-teman, adalah yang atas. Saya pilihin. Ini nggak sembarang saya pilih, memang saya sengaja. Yang atas saya pilih template. Yang bawah artinya apa? Bukan template. Kita sebut istilah non-template. Nah, gitu. Maka kalau dia jadi template, dialah yang dibaca sama si siapa? Dialah yang dibaca sama enzimnya untuk membentuk yang namanya mRNA. Kenapa dengan mRNA sama persis dengan DNA? Dia dibaca dari arah 5 aksen ke 3 aksen. Gitu kan? Maka yang atas template-nya itu harus lawannya 3 aksen ke 5 aksen sana. Gitu kan? Makanya saya pilihin yang atas. Jadinya apa? Teman-teman lihat nih kalimatnya. Yang template-nya atas, yang dibaca itu yang atas. TAC diterjemahkan apa? T diterjemahkan U, ya, benar ya? Salah. T diterjemahkan A, ya, sorry. T diterjemahkan A diterjemahkan U, C diterjemahkan G, AUG. Ya, terus GGG diterjemahkan CCC, ya. GGG ini, terus yang paling akhir ATT diterjemahkan UAA. Nah, gitu. Nah, ini ketemu apa? mRNA. Dua yang tadi atas ini apa? DNA. Nah, berapa istilahnya? 1, 2, 3, 4 ya. Jadi ada mRNA, ada namanya tadi tRNA. tRNA ini, kalau mRNA itu berupa kodon-kodon, kan dibaca 3-3 ini satu kodon gitu kan. Nah, kalau mRNA berupa kodon-kodon, maka tRNA itu berupa antikodon tadi namanya. Ya. Nah, maka tRNA antikodonnya apa? 5 aksen. Jadi kalau ditulis detail 3 aksen gitu kan. AUG pasangannya apa? UAC, gitu kan. tRNA itu artinya dia 3 aksen UAC, terus GGG. Ya, harusnya 3-3 begitu. 3 aksen, 5 aksen, 3 aksen, 5 aksen, kan potong 3-3 tadi tuh kalau tRNA. Terus GGG, CCC, AUU, saya benerin kalau saya kelewat salah gitu ya. 5 aksen. Nanti sambil tRNA ini dia berpasangan dengan kodon, antikodon yang berpasangan dengan kodon, dia juga membawa asam amino yang sesuai. Ya, dia bawa asam amino yang sesuai. Nah, kita tuliskan asam amino atau proteinnya atau polipeptidanya. Nah, yang dibaca mana di tabelnya? AUG. Yang dibaca bukan tRNA-nya, yang dibaca adalah mRNA-nya, yang kodonnya yang dilihat di tabel. AUG, teman-teman, itu asam aminonya metionin, ya. Kemudian asam amino kedua apa? CCC yang dilihat di kodonnya. Coba saya lihat dulu. Mana tuh tabel kita tadi? CCC. Mana CCC?
prolin, ya. Oke, saya akan jawab nanti itu istilah template dari arah 3 ke 5 atau bisa 5 ke 3. Nanti kita jawab sebentar. Tadi prolin ya. Jadi lupa deh. Mana tadi itu? Nah, ini asam amino berikutnya. CCC prolin. Teman-teman sabar ya, yang daerah timur ini pasti udah ngantuk banget. GGG, terakhir GGG teman-teman. Terakhir GGG. Apa asam amino GGG? GGG glisin nih. Ya, ini glisin. Glisin. Ah, sorry. Tadi. Nah, ini asam amino terakhir. Namanya glisin. Warna itu. Nah, itu ya. Sambil apa? Ada ikatan peptida di antara mereka. Nah, terbentuk polipeptida yang tersusun atas 3 asam amino. Bisa karena yang terakhir codon stop ya. Yang UAA ini tadi ini codon stop. Jadi harusnya apa? Nggak ada antikodonnya dia. Gitu ya. Pengenalan yang terakhir tadi di soal dia nanyain istilah oh tadi kelupaan ya. Glisin ya, sorry, thank you. Thank you. Istilah sense. Ini 2 istilah tambahan, sense dan antisense. Sense dan antisense itu disandarkan pada DNA. Apa itu sense kalimatnya? Sense. Jadi kalimatnya adalah sense adalah ya, apa tuh bahasanya? Sense adalah urutan bahasa yang menyandi asam amino pada tingkatan DNA. Jadi kalau pada tingkatan RNA ya, yang menyandi asam amino itu adalah mRNA, yakni kodon. Kalau pada tingkatan DNA yang menyandi asam amino itu kita sebut dengan istilah sense. Kan kodon dari kata kodon itu dari kata kode, menyandi gitu ya. Maka kalau kodon itu adalah urutan bahasa yang menyandi protein di tingkatan RNA, maka yang menyandi asam amino di tingkatan DNA kita sebut dengan istilah sense. Maka kodon dan sense itu sama, kecuali apa? Kecuali bahasa U di RNA itu bahasa T di DNA. Nah, siapa yang sama persis dengan mRNA? CCC, GGG ini ternyata sama dengan yang non-template, teman-teman. Maka non-template inilah yang dia adalah sense. ATG itu kodon star di tingkatan DNA. AUG itu adalah kodon star di tingkatan RNA. Maka non-template ya, non-template yang dia ada ATG ini itulah yang sense-nya. Ya, saya rapiin ya. Ada yang bingung nggak? Kayaknya bingung semua nih. Apalagi udah tengah malam, tinggal 5 menit teman-teman. 5 menit. Sense, antisense. Gitu ya. Nah, bisa dipahami. Jadi apa hubungan sense dengan kodon? Hubungan gelap apa hubungan rumit? Sense dan kodon hubungannya sama persis mereka, kecuali apa? Bahasa T diganti U, yang lain sama.
itu juga antikodon, ya, ada sama-sama ada kata antinya. Antises dan antikodon juga sama persis. Gitu. TAC, ya UAC tinggal T ganti U gitu. Jadi, nah itu teman-teman ya, yang sama-sama ada kata antinya itu sama. Nah sekarang saya jawab pertanyaannya ada, nanya template-nya selalu dari arah 3 ke 5 atau bisa dari 5 ke 3. Template-nya harus dari arah 3 ke 5 dimulainya. Kalau promotornya di sana, di sebelah kiri ini, kan posisi kita tadi kiri kita ambil patokan tempat memulai kiri ya. Maka kalau promotornya di sini, sebelah kiri ini promotornya, maka ya mutlak template-nya harus angka 3. Karena mRNA dibentuk dari arah 5 ke 3 dari promotor. Gitu. Ya. Nanti ada penerapannya di soal. Ada penerapannya di soal. Ini, teman-teman, penerapannya ini. Ini, teman perhatikan nih. Ini. Tadi ini kebalikan yang ditanya teman kita tadi ya. Promotornya sebelah kanan. Ada yang mau menebak yang template yang atas apa yang bawah. Jadi ketika kita dikasih soal ini jelas DNA. Kenapa kita yakin ini DNA? Ada huruf T-nya, bukan RNA nih, gitu ya. Maka ini DNA double helix, ya. Si pembuat soal pengen bikin bingung, promotornya dia taruh di sebelah kanan. Biasanya patokannya promotor itu sebelah kiri kita taruhnya. Ya, kebiasaan kita di kiri memulai huruf kan. Ini promotornya di sebelah kanan. Yang mana template-nya, yang mana cetakannya, gitu kan? Yang atas apa bawah? Apa tadi kalimatnya? Cetakan itu kalau dari arah promotor harus angka berapa? 5. Harus, kan ingat ya, promotor itu apa? Tempat dimulainya transkripsi. Harus dicetak dari sana mRNA kan? Dan mRNA maupun DNA itu harus dari arah 5 ke 3 kan? Paham nggak? Harus dari arah 5 ke 3 dari promotor itu tempat dimulainya mencetak, jangan dari arah promotor sana gitu. Harus dari terminator maksud. Jangan dari arah terminator tapi dari arah promotor. Dari awal promotor itu pangkalnya gitu, harus menyetak dari sana. Karena enzimnya melekatnya di sana gitu. Ya, bukan dari arah terminator. Maka kalau dia memulai dari sana dan mRNA harus dimulai dari angka 5 ke 3, maka pasangan dari siapa? mRNA adalah template. Pasangannya siapa? Angka 5, angka 3. Jadi artinya apa, teman-teman? Ya. Cerita yang tadi, pertanyaan tadi, template itu harus dari angka 3 aksen di daerah promotor. Bisa ditangkap nggak? Kalau DNA 3 kan ada DNA 3. Maksudnya DNA 3. Ya DNA cuman double 2. Sepasang gitu ya. Jangan selingkuh. Jangan jadiin 3. Apa diulang? Oh, maksudnya mulai dari 3. Iya, dari 3. 3 aksen. Coba. Itu pertanyaan apa pernyataan? Iya, jadi untuk DNA cetakan atau template itu harus dari angka 3 aksen dari promotor loh. Ya. Kalimatnya dari promotor. Maka soal ini ya teman-teman boleh pakai yang atas, ini istilahnya template. Terus tinggal teman-teman terjemahin ya menjadi apa? mRNA.
Maka caranya tadi sama, terserah mau teman-teman pakai dari arah kiri apa kanan sama aja, nggak ada efeknya ya. Yang penting urut gitu ya. Ambil contoh teman-teman, ambil yang ini. 5 aksen TTA, teman-teman pengen terjemahin apa? Apa coba teman-teman jawab deh soal ini. Udah ada yang jawab kayaknya. Ada yang jawab sih. Iya, benar ya jawabannya sih. Cuman satu ya. Yang 3 aksen AAU ini salah. Ini juga salah. Ini salah. Apalagi nih ada T-nya gitu. Benar, bisa nih gampang sekali. Berarti promotor itu mulainya dari 3 aksen ke 5 aksen. Kalimatnya kurang tepat penggunaannya, susunan kalimatnya. Jadi template itu dibacanya oleh RNA polimerase ya, oleh enzimnya itu dari 3 ke 5 dari arah promotor gitu. Jadi teman lihat dulu promotornya di mana tuh ditaruh, di kiri apa di kanan? Ya, kalau dia ditaruh di kanan ya cari angka 3 di daerah promotor itu. Maka yang angka 3 di daerah promotor itu pasti cetakan. Pasti template. Ya betul, C. Oh, dari mana? Ya udah, coba teman-teman coba nomor satu lagi, satu nomor lagi nih. Habis itu kita istirahat. Kayaknya lelah banget nih kalian ini nggak nyambung-nyambung. Tinggal nonton ulang videonya nanti. Coba ini. Sekarang yang mana cetakan? Atas apa bawah? Template. Ya, bisa. Jangan ikut-ikutan temen nih. Jawab atas atau sebelumnya atas jadi. Oke, betul. Jadi benar, kalian udah mudah-mudahan paham nggak asal-asal atas ya. Maka posisi cetakan itu pasti 3 aksen dari promotor. Gitu. Nah, gampang kan? Nah, sekarang jika translasi dari sekuen DNA berikut mengikuti kaidah codon star dan codon stop, maka akan dihasilkan satu. Dia udah ngomong satu nih, teman. Satu molekul polipeptida. Pertanyaan di soal apa? Berapa jumlah asam amino yang dihasilkan atau yang menyusun satu rantai polipeptida tadi? Apakah 4, 5, 6, 7, apa 9? Maka codon star harus teman-teman ingat. Apa codon star di tingkatan DNA tadi? Ada yang hafalin nggak? Codon star di DNA. DNA. Iya, ATG. Selamat. ATG. Codon star bukan Tata Box. Tata Box itu promotor ya. Tata Box di sini. Di depannya codon star di sini. Tata Box. Codon star ya. Maka apa kalimatnya tuh? Kalau udah hafal codon star itu teman-teman harus cari di template apa non template. Tadi udah tahu codon star, tahu nggak? Tinggal aplikasikan codon star nih. Codon star tadi dia bilang ATG. ATG itu saya cari di atas apa di bawah? Dicetakan apa yang bukan cetakan? Codon star ada di mana? Di template apa non template? Codon star itu ada di codon. Ada di codon, salah. Codon star itu ada di mRNA, yaitu AUG. Kalau pada DNA, codon star ATG, pasangnya tadi udah saya omongin ya, bisa sampaikan di atas ini, ya.
Bahwasanya apa? Codon star AUG pada tingkatan mRNA ini, ya, dia berupa codon. Kalau pada tingkatan DNA, ya, urutan yang sama persis dengan mRNA, ya, kodon-kodon itu adalah yang disebut istilah sense. Ini ATG ini tuh. Dan sense itu adalah yang non template. Kebalik-balik nih jadinya. Ya. Jadi hafalin tuh, ya. Bahwasanya apa? Codon star pada tingkatan DNA itu ada di sense, dan sense itu sinonim atau sama persis dengan non template. Jadi double helix ini teman-teman satu cetakan, terus yang satu gunanya buat apa dong? Nggak ada gunanya, gitu kan? Ya ada gunanya. Dialah sebenarnya informasi sebenarnya ada di yang non template-nya itu. Yang atas gimana cara ininya? Jadi ya, keduanya nggak bisa dipisahkan satu sama lain kayak pasangan sejoli lah begitu ya. Semuanya ada gunanya tuh. Yang atas itu gunanya untuk dibaca sama siapa enzimnya. Ternyata informasi yang sebenarnya ada di pasangannya. Gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Maka apa namanya? Adanya di non template, ya. Jadi teman cari codon star-nya di non template. Yang mana? Bawah ya. Nah, ini makanya juga non template yang mana sih tadi? Yang atas apa bawah non template? Bawah ya, oke, mantap, masih seger nih. Bawah. Artinya teman baca dari 5 akseng sana, teman-teman harus cari codon star. Ada nggak ketemu ATG? Di huruf keberapa? Ada nggak? Kan Di intron, Kak. Ya. Di intron. Intron itu adalah tadi intron adalah urutan bahasa yang tidak menyandi asam amino. Itu baca. Berarti yang kedua, Kak, yang kedua. Ya ini ya, ketemu. Benar. Ini teman. ATG. Ketemu. ATG menyandi satu asam amino, codon star diingat menyandi satu asam amino namanya metionin. Gitu. Habis itu teman-teman baca 33 setelahnya. ATG satu asam amino, GGC satu asam amino, udah ketemu 2 asam amino ya. Sampai kapan? Sampai ketemu codon stop. Gitu. Dan intron itu di skip. Ini nggak menyandi asam amino. Tadi harus dibuang di proses modifikasi pasca transkripsi. Ya, maka langsung loncatin dia, baca 33. ACT, CTG, TAA, GCG, mentok belum? Ada yang melihat codon stop? Ada yang melihat codon stop? Apa ada yang menghafal codon stop? Belum hafal, Kak. Codon stop itu ada 3. Kalau di tingkatan RNA, ya, UAA kayak di hutan AA, UAA gitu. Terus UA, sorry. Oh, udah lewat 9:30, Masya Allah. UAA, UA, terus G diganti, yang belakangnya diganti, A diganti G, terus UGA, gitu ya. Di tingkatan RNA gitu. Maka di tingkatan DNA, U diganti huruf A. U diganti A. Serius, ini kayaknya malam nih udah. Ya udah malam memang. Ya diganti huruf T lah. Ini kan RNA. Ini DNA. Di tingkatan DNA U diganti T. Jadinya TAA, TAG, TGA. Gitu kan? Maka ada codon stop kelihatan? Ada yang melihat codon stop? Ya, betul. Ketemu codon stop di sini. Ya. Ketemu codon stopnya di sana. Maka berapa asam amino? 1 asam amino ATG 1, 2, 3, 4,
Codon stop, kenapa? Tadi saya bilang codon stop itu ada 3 jenisnya dan dia tidak menyandi satu asam amino. Ya. Maka berapa asam amino yang menyusun protein ini atau polipeptida ini? Jawabannya ada 4. Gampang sekali ternyata ya. Oke, itu udah. Nanti teman-teman baca lagi. Entah saya perlu kirimin teman-teman soal untuk latihan atau dari saya ada soal yang juga bagus buat latihan ya untuk konsep ini ya. Kapan-kapan lah ya, kapan lagi. Sepertinya udah malam banget nih. Sorry ngambil waktu kalian nih. Ya, nantilah teman-teman saya sharekan ya untuk teman-teman latihan. Ya, perlu latihan yang gini ya. Kayak matematika lah ya. Matematika atau TPS ya, numerik ya, itu kan latihan-latihan nih. Kayak gini juga butuh ulang-ulang dengan teman-teman. Kita kasih soal yang menantang ya. Ada pertanyaan sebelum kita tutup, sebelum teman-teman harus menutup mata ya untuk aktivitas besok hari ya. Teman-teman butuh segar tuh besok. Ada? Ya, oke, siap. Ya, baik, teman-teman, saya kira itu. Kalau tidak ada pertanyaan, ya, saya mohon maaf jika ada kekurangan di dalam menyampaikan. Ya, mudah-mudahan teman-teman dimudahkan semuanya, ya, langkahnya dimudahkan, perjuangannya sampai akhir, ya, dan kita berharap ada buah manis yang menunggu kita di sana yang siap kita petik, ya, atas segala jeripayah yang kita lakukan ya, keringat-keringat yang harus kita keluarkan ya, tangisan mungkin yang teman harus ungkapkan begitu ya. Pokoknya insya Allah mudah-mudahan dimudahkan di ujian-ujiannya ke depan dan bisa lulus di jurusan atau di fakultas atau di kampus yang teman-teman cita-citakan. Amin. Kita tutup. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.